Tes, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, Dr. Novita yang saya hormati, ya kepada teman-teman. Baik, Bapak Ibu, di sini perkenalkan nama saya Fahmi, di sini perawat dari Sulaiman 3. Ingin sedikit sharing-sharing kepada Bapak Ibu terkait dengan kontrol hipertensi dengan latihan isometrik. Nah, di sini kan agak terbayang-bayang latihan isometrik itu seperti apa, hipertensi apakah yang boleh untuk latihan isometrik. Nah, apakah isometrik itu dengan melalui apa? Sebelumnya kita harus ketahui ya, ada beberapa item terkait dengan hipertensi. Ya, kalau kita semua pasti tahu, oh hipertensi, tekanan darah tinggi, hypertension. Nah, kan sudah tahu ya, hyper berarti tinggi, untuk tension berarti tekanannya. Ya, hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang banyak terjadi dan mempunyai tingkat mortalitas yang sangat tinggi. Ya, penyakit ini sering disebut dengan silent killer atau pembunuh diam-diam. Nah, tahu-tahu ada aja yang meninggal dan mematikan. Gejala umum yang biasanya dialami oleh penderita hipertensi itu ada beberapa item. Ya, kita pasti tahu. Wah, lehernya sakit, sakit kepala, gampang kelelahan, leher tidak nyaman, penglihatan berputar, pusing, terus detak jantungnya tidak teratur. Nah, itu biasanya hipertensi juga berkaitan dengan tersebut. Lalu mengapa sih hipertensi itu disebut dengan silent killer? Ya, karena ada datanya Bapak Ibu. Data yang terkait dengan estimasi jumlah hipertensi yang ada di Indonesia. Hipertensi yang ada di Indonesia itu sebesar 63.309.620. Atau di angka kematian di Indonesia itu menurut riset kesehatan itu sekitar 427.218 kematian. Itu sangat tinggi sekali. Maka dari itu kita berupaya bagaimana caranya meminimalkan, mengkontrol. Makanya ini bukan mengatasi, tapi mengkontrol bagaimana caranya hipertensi itu tidak mencuat jauh ke stage yang selanjutnya. Lalu penanganan. Nah, penanganan di hipertensi itu ada dua, dari farmakologi, itu dari obat-obatan, mungkin dari dokter, itu sudah diberikan obat-obatan, dan non-farmakologi, itu dari implementasi tindakan keperawatan atau tindakan yang dilakukan selain obat. Nah, kita mengkontrolnya dari yang saat ini kita bahas adalah non-farmakologinya. Lalu apa itu latihan isometrik? Ya, biar kita ketahui bahwa latihan isometrik sendiri merupakan salah satu latihan kontraksi otot yang tidak terjadi perubahan panjang otot. Nanti kita praktekkan, nanti dipraktekkan oleh Bapak Ibu juga, sekalian mencoba. Sedangkan tonusnya mengalami perubahan. Nah, tonusnya nanti mengalami perubahan. Nanti kita praktekkan, ada beberapa alatnya. Next. Lalu latihan isometrik untuk hipertensi sebenarnya yang sering terjadi ada 3 di Indonesia yang sudah ada beberapa penelitian, dan kebetulan kemarin terakhir juga ada pelatihan terkait dengan ini. Itu dari hand grip training, wall sit training, leg extension training. Nah, salah satunya nanti kita belajar terkait dengan sharing tentang hand grip training. Hand grip training itu seperti apa? Hand grip itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, hand grip itu ada beberapa tekanan di sini. Nah, dari wall sit ini saya garis besar dulu agar tahu sebenarnya wall sit itu apa, leg extension apa, gitu. Jadi wall sit itu seperti ibu bapak bersandar di tembok, ya, seperti ini. Lalu ini agak lurus. Nah, seperti squat. Nah, orang squat, ya. Tapi di sini dikarenakan ada beberapa penelitian dari Dr. Vito juga, beberapa spesialis jantung dan pembuluh darah, itu kekuatan di paha, leg, itu mempengaruhi jantung, kesehatan jantung. Nah, di situ kan hipertensi itu berkaitan erat dengan
jantung dan pembuluh darah sendiri. Begitu ya. Dari wallset tadi tempelkan ke tembok, nanti jenengan bisa seperti gini. Ya tidak perlu lama-lama 30 detik lari ke sini, sekitar 5 set itu setiap harinya itu akan lebih baik. Legs extension training. Waduh, legs extension training itu gimana caranya? Apakah harus kita ke gym, ke fitness? Tidak perlu. Sebenarnya legs extension itu Bapak Ibu itu lagi di lagi di tempat duduk bisa di extension kan. Ya. Berapa detik nanti dipanjangkan, nanti baru kita lepas lagi, relax lagi. Ya, nanti kita praktekkan. Lalu apa itu hand grip training? Nah, di sini kenapa kita mengambil hand grip training? Karena sudah ada penelitian terkait dengan hand grip training beberapa yang dikemukakan bahwa ada kestabilan untuk mengkontrol, ya, bukan untuk menyembuhkan. Jadi udah hipertensi 200 sekian, wah bisa turun. Tidak, ini pun ada waktunya. Jadi hand grip training adalah mengkontrol. Bagaimana caranya pasien untuk hipertensi yang stage 1 ya, terutama untuk stage 1 itu gimana caranya sih menangani hipertensi itu agar tidak mencuat terlalu tinggi lagi. Hand grip isometric exercise atau merupakan sebuah kegiatan mencengkram di mana kontraksi terjadi pada bagian lengan bawah dan tangan atau forearm sebelah sini. Ya. Jadi sehingga akan menyebabkan perubahan dalam ketegangan otot tangan. Lalu isometric hand grip exercise yang merupakan latihan melawan suatu objek sehingga otot-otot menjadi stres, tidak meregang. Menyebabkan penurunan tekanan darah. Nah, nanti ada kontraindikasinya oleh siapa yang diperbolehkan, apakah diperbolehkan oleh semua hipertensi, apakah adakah hipertensi yang menurut hand grip ini boleh dilakukan, adakah yang tidak diperbolehkan, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, Mbak. Nah, bagaimana caranya? Ya, yang pertama kita mulai dengan berdoa. Berdoa buat apa? Buat kesembuhan kita, supaya kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Bagaimana caranya? Kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan dengan mengawali sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, next. Untuk yang pertama adalah pemanasan. Pemanasannya bagaimana? Nanti bisa ikuti bersama-sama, Bapak, Ibu, Mbak, Mas. Oke. Yang pertama atur nafasnya. Ya, nanti ikuti, atur nafasnya, tarik dengan melalui hidung, tahan selama 5 detik. Hembuskan lewat mulut. Tarik lagi. Tahan lewat mulut. Sekali lagi. Pelan-pelan. Nah, kuncinya pelan untuk merilekskan. Ini selain untuk pemanasan juga merilekskan otot kita, merilekskan kepala kita. Oke, angkat kedua tangan. Mohon maaf kita pakai ini. Angkat kedua tangan. Rapatkan jari-jari. Pertama seperti ini. Kita pemanasannya. Kita pemanasan secara tangan aja yang kita. Setelah itu selama kurang lebih hitungan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Sesuai. Sekitar 5 sampai 8 detik. Di sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. Tujuannya buat apa? Merilekskan ketika nanti kita praktek, ya. Setelah itu Bapak coba ke depan tangannya seperti meremas. Ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah, selesai. Apa yang dirasakan? Ada sensasinya.
Ada sensasi apa? Ketika kita merilekskan, coba gerakan mencekram, sekaligus kita nanti ada penyesuaian tentang tarik nafasnya. Nanti kita coba, ini pemanasan setelah praktek kita harus ada tarik nafas ke dalam, terus kita tahan, lalu kita hembuskan. Next. Lalu latihan inti. Nah, nanti kita minta praktek Bapak, Ibu ke depan untuk siapkan. Ya, untuk pertama latihan inti dari sini adalah siapkan gripnya. Ini seperti grip. Mas, grip ini nggak punya Mas. Ini murah ini Bu. Tidak ada 50.000 juga ada ini. Seperti ini. Yang biasa. Ada 100.000. Jadi bisa dilakukan dan ini ada sampai 60 sampai 100 kilo. Gitu ya. Lalu Mas nggak punya Mas. Oh anaknya punya ini. Apa namanya skipping. Oh saya buatkan ini skipping. Karena ada apa? Di sini ada persentase. Nah. Kita kayak gini kan bisa naik turun. Waduh Mas nggak punya busa seperti ini. Bisa dilakukan Mas, bisa dirapatkan. Nah di sini ada. Nah gitu ya. Jadi semua bisa dilakukan. Jadi tidak ada alasan wah saya tidak punya alat. Apapun bisa dilakukan. Hand grip ini kan hanya untuk mencekramnya saja. Tarik hand grip sampai menyentuh kedua tangan selama tahan sampai 30 detik dan bertahan sampai 2 menit. Contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kanan. Nanti kita usahakan dengan setelah kita stay ini. Gini Bu, Pak. 1. Tadi kan saya sambil ngitung. Ngitungnya dalam hati aja, tapi kita tarik nafas. Nah, nanti yang kiri. Nah, gitu. Coba Bapak, Ibu, salah satu monggo bisa dicoba Bapak. Nah, monggo. Bisa dicoba. Jadi, biar dipraktekkan. Oh, sesuai apa tidak. Jadi, dirilekskan seperti ini. Kamu Pak. Sambil duduk. Iya, sambil duduk aja nggak apa-apa. Jadi, sebagaimana ketika kita melakukan latihan inti itu harus rileks. Suasananya harus pas. Jangan di tempat yang panas juga, di tempat yang kita nggak pas. Nah, sejuk, terus kita rileks. Nah, semuanya nanti sesuai dengan prosedur. Monggo Bapak. Nah, posisinya lurus. Namanya isometrik. Tidak ada pergerakan apapun. Yang ada di pergerakan adalah satu sisi dari sini sampai sini. Isometrik. Kalau isotonik nah baru sama. Lurus ke depan. Boleh ke sini nggak boleh, ke bawah sini. Yang penting relax. 1. Nah, gitu. Monggo. Tapi di extensionkan ya, diluruskan. Tidak ada pergerakan apapun selain ini. 1. Sambil tarik nafas. Buang pelan-pelan. Sambil tarik nafas, buang pelan-pelan. Nanti dipraktekkan. Sudah? Coba yang sebelah kiri, Bapak. Nggih, monggo Ibu. Nanti coba yang sebelah kiri, dimulai. Tarik nafas. Buang pelan-pelan. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Dirilekskan. Ditahan. Selama 30 detik. Nah, berapa kali istirahat tangan lalu ulangi 3 sampai 5 set, ya. 3 sampai 5 set berarti 3 sampai 5 kali
kanan 3 sampai 5 kali, kiri 3 sampai 5 kali. Agar efisiennya pas begitu ya. Bisa nanti Ibu bisa mencoba juga, Bapak sudah mencoba. Ibu kadang-kadang Ibu itu kurang kuat di sini, hand grip di sebelah sini. Karena hand grip itu biasanya banyak yang melakukan itu di tempat gym dan lain-lain. Nah, ini beberapa itu sudah dilakukan oleh pasien-pasien juga, Pak, Bu. Ya, kemarin ditemukan di sini salah satu pasien itu membawa hand grip. Saya kira hand grip itu buat apa? Ternyata buat menurunkan tekanan darah katanya. Ternyata beliau itu sudah di Jakarta sudah melakukan itu. Gitu. Apa? Kalau untuk settingan berapa kilonya? Oh, berpengaruh. Jadi untuk settingan seperti ini sangat berpengaruh, Pak. Ini kan settingan ini ada yang sampai 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Nah, settingannya di paling kecil saja dulu. Jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar tidak kuat sampai 30 detik. Begini, ini yang 5 kilo saja segini aja. Ya, nanti segini. Extension gini, ya. Tidak boleh ada pergerakan, boleh nggak Mas ini? Kan kita bergerak sini. Kalau kayak gini, namanya ntar latihannya beda lagi. Untuk apa kekuatan sini? Nih, kan bisa dilihat. Ya, ada perubahan. Nah, gitu ya. Ya, sampun Bapak. Ibu kalau mau nyoba, monggo. Ada yang mau nyoba? Monggo, nggak apa-apa Ibu. Mencoba. Nanti sambil saya jelaskan. Nah, ini untuk apa sih? Untuk hipertensi ini. Hipertensinya itu terkait dengan yang dalam Ibu. Bisa? Jangan gitu. Oh, saya tidak jual beli. Di mana ini? Itu biasanya di online juga banyak. Hand grip. Hand grip. Pelan, terus dicengkram. Nah, kalau yang belum terbiasa nanti sini bergetar. Karena tidak harus 1, 2. Nah, pilihnya yang mana Mas? Pilihnya yang paling kecil. Hand gripnya. Iya, ini soalnya punya saya jadi minimal 5 kilo. Kalau yang cewek biasanya ada yang 1 kilo. Ada yang lebih kecil lagi. Tekanan di sini, Bu. Tekanan di sini kan itu 5 sampai 60 kilo. Oh, gitu. Jadi ada yang tekanannya. Jadi tekanan yang paling kecil. Cari yang 1 kilo, 2 kilo, itu ada. Bisa pagi sore Bisa pagi sore, bisa dilakukan. Waktunya terserah. Tapi ya dalam Pak. Yang tidak boleh adalah satu yang punya riwayat sakit jantung. Karena riwayat sakit jantung itu biasanya ada kontraindikasi di bagian isometriknya. Kalau aerobik dia masih bisa. Karena kan aerobik itu mengacu pada denyut nadi juga bisa, Pak. Oh, nggih. Jadi ada jantung, dari jantung itu ada kontraindikasi di penyakit jantungnya, Pak. Jadi kalau diindikasikan, monggo dokter. Diindikasikan yang untuk hipertensi stage 1 aja. Yang tidak terlalu tinggi, tapi ini untuk mengkontrol bagaimana caranya kita agar tidak terlalu jauh ininya hipertensinya. Gitu ya, Pak ya. Jadi makanya kita di-extensionkan. Makanya tadi yang paling mudah adalah ini, tanpa alat juga bisa. Yang tadi saya ini. Wall sit juga bisa. Karena kekuatan dari kaki. Terus nanti kita bisa yang lainnya. Ini yang pakai alat hand grip seperti ini. Ya. Nah, terus latihan isometrik ini bisa juga merelaksasi otot, nyeri otot dan ketegangan pada area tertentu. Latihan ini sudah diteliti oleh berbagai instrumen peneliti, baik pasien di rumah sakit maupun di rumah. Efektivitasnya yang cukup tinggi bisa terlihat dari 1 sampai 3 bulan. Bukan 1 kali, 3 kali. Lah saya tensi kok masih malah tinggi. Dikarenakan apa? Kita tidak ada latihan. Ya kan? Kita latihan malah denyut nadinya meningkat, heart rate-nya meningkat, ya. Walaupun kita tahu kita menilik heart rate maksimal berapa persen, setelah maksimal kita cari 85%, 50 sampai 85% dari
volume oksigen maksimal. Iya Pak, monggo. Kombinasikan dengan latihan low sampai middle intensity training. Nah, itu apa latihan-latihan yang low saja, tidak perlu tinggi intensitasnya. Lalu imbangi dengan pola makan yang baik. Percuma kita latihan-latihan seperti ini, terus habis itu pola makannya juga tidak kita atur dengan cara yang baik, juga kita kurang. Gitu. Ya, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.